Ambiar, apa kabarnya, sehat? Sehat. Sebentar lagi kita mau menutup tahun 2025, Ya. 2026 sudah di depan Masya mata. Allah, Ya. bentar lagi 2026. Sayangku, kamu baik-baik aja kan? Baik, yang Alhamdulillah. gak baik setan aja. Gak boleh begitu. Yang gak baik itu keluarga kita. Siapa? Sini. Kasih dia kesempatan. Sobat Ambiar, kami itu begitu mengapresiasi tukang kendang kami ini. Ya. Sepanjang pagi-pagi Ambiar, dia mengajarkan kita begitu banyak sekali hal. Tapi lumayan, alhamdulillah semakin kesini mukanya semakin cerah. Tahukah Anda mengapa wajah dia semakin cerah? Biasanya kan warnanya kayak warna bajuku kan. Maksudnya buluk. Begini, dia ini sekarang sudah belajar tentang mengatur keuangan. Makanya wajahnya cerah. Benar. Dia bilang sama kita semua di sini, hal yang paling sulit untuk mengatur keuangan itu cuma satu. Apa? Kalau nggak ada uangnya. Makanya Ini teman kita, teman kita sudah liburan. ya, Ya kan, teman kita sudah liburan dua-duanya. kamu nggak mau liburan? Mama nggak akan mungkin liburan sayang, Mama selalu mendampingi kamu Mas Gabriel. Ya, tapi nggak apa-apa. Sobat Ambiar yang hari ini masih bekerja, kameramen, floor director, Iya, nggak apa-apa. director yang di Pejuang atas, keluarga ya, ini semua. Perlan 86 yang masih kerja semuanya ingat satu kata, syukurin. Ya sama dong, kita juga kerja. Gak apa-apa dong, banyak ya. orang-orang yang ingin di posisi kita. Betul. Ya kan sampai teriak-teriak Iya, gitu nggak. kan, sampai cari sensasi, cari AdSense. Begini. Kepingin terkenal. Saya itu Kalau mang- kita kan selalu dapat panggung. Saya ini maksudnya syukurin alhamdulillah kita masih punya pekerjaan. Betul, Benar. iya nggak sih? Jangan sampai kita tidak Benar. mensyukuri apa arti kehidupan. Betul. Seperti bintang tamu kita yang satu ini. Kenapa ini? Duit banyak gonta-ganti mulu ceweknya. Selama mampu nggak apa-apa, yang penting kan adil. Pertanyaannya, apakah manusia itu bisa adil? Nah itu tadi. Ya kan? Makanya kita cari tahu apakah beliau ini bisa adil dulu ketika gonta-ganti cewek. Cewek apa cowok ya? Cewek ya? Oke. Di pagi-pagi Ambiar. Emang ini cewek apa cowok bintang tamunya? Cowok. Tapi kita kan nggak pernah tahu masa lalunya gimana, ya? Ini dia, Bang Kopi Kumis. Iya. Bang Kopi, Iya. ini tuh Masya Allah Bang Opi. Iya. mau tahun 2026, Bang Opi. Iya, betul. Semua orang itu punya resolusi ingin berubah di tahun yang baru. Iya. Bang Opi nggak mau cukur kumis? Ya kalau gue mungkin ada dua nih. Apa Bang? Kalau kumis nggak bakal gue cukur. Jadi ganti istri? Nggak juga. Ya. Paling kulit gue angkat dikit nih. Biar nggak Oh, terlalu. facelift. Iya, biar nggak terlalu merosot. Oh. Coba lihat kulitnya. Kulitnya udah, ya lah Ya tinggal. ngikut Oh. ya. Ya. Kulit boleh kisut, hati nggak boleh kisut. Woi, Ya jangan, kan? jangan. Bang Opi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. 2025 gimana? Karena banyak orang merasa Ya. 2025 ini berat sekali tahunnya. Oh. Kalau buat Opi, Bang Opi Kumis gimana? Gini, kalau hidup sih kalau kita pikirin emang berat. Ya. Oh, kita hidup mah relax aja. Udah, pokoknya maksudnya hidup nih ikhlas aja, ikhlas. Ikhlas. Betul, ikhlas walaupun istrinya tinggal 2. Oh, ikhlas aja udah. Kemarin emang sebelumnya istri ada berapa Bang? Ada 4. Ada apa sekarang tinggal 2? Tinggal Berarti 2. anak ada 10 tetap Anak dong. 10, cucu 11. Oh, Masya Allah luar biasa. Banyak ya? Oh. Kenapa? Nambah lagi duitnya dari duit lo. Jadi nggak mau tambah 2 lagi Iya, Bang. iya. Bang, jadi nggak mau tambah 2 lagi. Enggak, udah. Ya, nggak mau nambah? Enggak, udah. Dia mau nawarin. Itu Bang, itu. Iya, enggak, udah. Itu Lita Udah, enggak. mau, Lita janda. Itu Bang, Enggak, Lita. udah. Enggak, udah. Kalau di ronsen nih pala gue udah retak di mana aja. Bang Opi, Iya. ini menutup tahun 2025 kita pengen tahu, Ya. semoga bisa jadi inspirasi buat kita, pelajaran buat kita Ya. ya. Tapi sebelumnya kami semua ucapkan Ya. terima Terima kasih. kasih. Ya, Bang Opi, sampai ketemu di 2026. Kita mau kasih lihat ini ya Bang Ya. Opi Kumis yang katanya
dulu sering gonta-ganti pacar. Dan turun ke adiknya. Turun ke adiknya? Ini yang namanya turun kandang. Turun ranjang. Jawab dong. Ah. Geger, geger, geger. Pelawak senior Opi Kumis masih berkarisma sampai sekarang. Lawakannya nggak pernah garing, apalagi soal kisah asmaranya. Siapa sangka, waktu muda Bang Opi Kumis sering gonta-ganti pacar sama adiknya loh Sobat Ambyar. Bang Opi mengaku karena jarak usia yang gak beda jauh dengan sang adik Rijal, pacar pun sama. Hadududu, emang udah playboy dari muda ya? Tapi, benarkah justru yang sering diambil pacarnya malah Bang Opi? Gimana sih kisah persaudaraannya? Benarkah 10 bersaudara nggak pernah berantem? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Bang, sebentar Bang. Iya. Itu adiknya Bang Opi. Iya, adek gue nomor berapa tuh? Nomor 5 kalau nggak salah. Siapa namanya? Rijal. Rijal Kumis Yang namanya. kemarin pernah datang ke sini ya Bang? Kayaknya pernah deh kesini ya? Pernah ya? Ya kan Rijal. pernah. Jadi itu sekarang ceweknya bukan satu Bang, lebih daripada satu. Jadi sebenarnya begini, dulu kita sampai-sampai masih pada muda. Masih muda? Misalnya gue pacaran nih. Iya. Nah gue pacaran gitu, si Rijal ngeliat nih. Aha. Ntar lama-lama dilihat loh, kok ini si Opi nggak pernah jalan lagi nih. Oh. Ditanya gue, Iya. Pi, cewek lu yang lagi tuh udah enggak, putus, gue males, emaknya beginilah apa segala macam. Tahu-tahu dia yang pacarin. Disikat. Udah berapa Pertanyaannya perempuannya kok bisa mau? Ya mungkin mau aja kali ya. Orang mirip soalnya ya. Ya mungkin gimana ya, mungkin dia berasa nyaman kali sama Rijal ya. Jadi dia mau aja. Bukan masalah Rijalnya, Ah. masalah nyaman sama kumisnya. Kumisnya sama. Pertanyaannya Bang Opi, melihat pacarnya Bang Opi sama adiknya Bang Opi gimana? Mantan. Mantan. Ya kalau gue sih ya biarin aja kan, kita juga kan sama cewek tuh ya suka-suka dia lah. Dia mau pilih kemana kayak nyamannya ya nggak? Bener. Jadi kalau gue dari 11 saudara nih nggak pernah berantem, udah biasa aja. Jadi satu Laki-laki untuk semua gitu bareng-bareng. Ya rame-rame aja maksudnya. nggak begitu, tapi kan laki-laki ada harga dirinya ya. Iya. Maksudnya kita sudah melakukan yang terbaik, kalau dia mau pilih orang ya silakan. Walaupun hati menjerit ya. Tapi Bang Opi, berapa kali adiknya Bang Opi pernah pacaran sama mantannya Bang Opi Kumis? Wah nggak bisa dihitung deh. Setiap gue dapat udah nggak lagi nih, udah nggak sahabatan lagi, dia masuk. Akhirnya kadang-kadang gue enggak, dia numpuk dia. Tapi Iya. Bang Opi Maksudnya pacaran dia lebih daripada satu gitu Bang? Iya Opi begitu adiknya. juga, ya, namanya kita masih muda ya dulu ya. nggak sakit hati Bang tapi. Ya kalau orang kayak gue sih sakit hati juga percuma, ngapain dipikirin ya. Kenapa? Ya udah cuek aja. Emang kenapa sih Bang kok bisa gonta-ganti gitu? Abangnya sendiri yang merasa bosan. Sebentar Bang, lu nanya Bang Opi, tanya diri sendiri. Ya kalau pasangan gua memang pasangan gua selingkuh. Bang, Iya. pernah diselingkuhin? Oh kayaknya di belakang gue sih pernah kali ya. Nah itu kali yang membuat abang. Enggak, kalau gue sih gini, gue keluarga sama pacar gue anggap aja personil band. Maksudnya? Ya personil band. Kalau yang mainnya pales saja gue ganti personil tuh. Maksudnya gimana sih Ya, Bang? paling nggak gini Nggak kan. cocok, kalau nggak Ya, cocok. kalau nggak cocok Kan dari. ada yang cocok kalau mau cari yang sempurna mah. Ya tapi kalau kita cari pelan-pelan ada juga lama-lama. Ntar lama-lama ketemu deh. Ketemu gue yakin. Wih coba ketemu. ketemu. Bang Opi udah kayak dukun. Enggak, bukannya bebayang kelihatan. Maksudnya gimana? Ya jadi ntar ketemu yang nyaman, yang enak diajak ngobrol, yang pengertian, yang tahu diri kita. Ntar ketemu suatu hari. Iya, Dewinya nyaman, cowoknya kagak. Kata siapa? Kalau nggak nyaman nggak mungkin sampai sekarang dong. Siapa sih? Ah. Bang Opi, di sini ya kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini berhubungan sama orang tua dari seorang Bang Opi Kumis. Iya. Mak Yaya, Ibu Opi Kumis ceritakan Sebentar, masa muda. sebentar. Kasih mic ke tukang kendang, dia yang baca. Biar ada kerjaan ya. Kerjaan, ayo baca loh. Maya ya, Ibu Opi Kumis ceritakan masa muda anaknya yang genit dan playboy. Gak ada nadanya ya. Dia memang bagusan nggak usah ngomong ya. Bang Opi, Iya. ini Mak Yaya itu ibunya Bang Opi. Ibu Bang Opi. Genit dan playboy. Ya sebetulnya sih nggak begitu. Cuma gue kalau punya temen baru cewek ini gue selalu kenalin.
Iya, Mak Yaya, nih kenalin nih. Temen gitu kan. Iya. Dia tahu deh tuh kalau dibilang temen pasti pacar nih gitu kan. Iya. Ntar nggak berapa lama bawa lagi, kenalin lagi. Iya. Jadi di pikiran dia tuh si Opi playboy amat ganti-ganti. Padahal yang gue kenalin dia belum tentu Pacar. cewek, belum tentu pacar, temen. Temen akrab pengen kenal sama Mak Yaya, bawa ke rumahnya gitu. Oh, tapi Bang Opi sendiri sebenarnya playboy nggak? Enggak, gue enggak playboy. Masa sih, Bang? Enggak, gue Maksudnya playboynya Playboy itu gini kan, satu hari itu bisa 3 cewek gitu kan ya? Tapi nggak begitu juga, bisa jadi dalam waktu 1 tahun dekatnya dengan beberapa perempuan. Itu hitungannya playboy namanya? Playboy juga dong. Iya. Kamu Mas Rian berapa cewek setahun? Aku setia sama kamu nggak pernah merasa. Kalau gue sih nggak playboy, cuman kalau Senin kemari, Selasa kemari gitu. Rebo kemari, Kemis. Rasa gitu ya. Itu. Lagunya Saskia Gotti. Oh ada ya? Iya, Oh, iya. itu. Jadi Senin ke sana, Selasa kemari. Iya, Rebo, Kemis. Lebih jatuhnya kayak bansos ya, Bang ya. Berbagi Ini ke bersahabat semuanya. aja. Bang, Bersahabat aja. tapi Mama Yaya tuh akhirnya komentarnya gimana ngasih ujangan sebagai seorang ibu yang ngelihat iya. anaknya cowok kok ini bawa cewek mulu. Dia cuma bilang begini, ini cewek yang lu bawa matanya buta apa kata gitu. Kenapa gitu? Iya, siwer, maksudnya lamur, siwer. Emang kenapa? Model kayak lu banyak banget yang demenin gitu. Jadi di muka Mak Yaya nih gue udah gak ada cakep-cakepnya gitu. Bang, Iya. tapi Kenapa kan Bang Opi banyak yang suka? Nggak tahu gue juga nggak ngerti. Bang gini, Duit ya kagak. laki-laki tapi kan kadang tuh harusnya tuh tahu gitu Iya. value nilai gua tuh punya sesuatu nih yang bisa bikin orang tuh jatuh cinta sama gua. Kalau menurut Bang Opi nih ya, jujur, apa yang membuat perempuan nyaman sama Bang Opi? Dia mungkin lebih banyak ketemu lucunya kalau sama gue kali ya. Kalau dilihat dari samping si Opi modelnya kayak cupang Singapura. Gue nih, maksudnya dia suka lihat kan. Kalau gue lihat dari depan kayak pernah waktu malam Jumat gue ketemu ada bayangan modelnya percis kayak dia gitu. Jadi gue kayaknya muka gue cuma buat nostalgia aja. Buat nostalgia aja. Hiburan banget gitu Buat ya, hiburan Bang. dia kayaknya lucu aja. Soalnya kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama gue lagi ngadep samping dia suka ketawa cekikikan. Emang lu kenapa ketawa? Enggak, ada yang lucu aja katanya. Gue kadang-kadang pikirin apaan yang dilihat lucu, apa muka gue dari samping. Tapi katanya bener gak sih, katanya perempuan itu lebih menyukai pria yang humoris daripada pria yang tampan. Bener kan? Iya benar. Makanya Kiwil istrinya banyak. Tapi maksudnya yang humoris itu maksudnya gimana yang suka Bisa bercanda? menghibur, bisa membaca Ya. suasana hati. Itu kan penting sebetulnya. Iya. Abang tapi pernah gak dilabrak sama cewek yang dulu pernah deket sama? Gue pernah dilabrak tapi bukan urusan gue playboy. Jadi waktu malam minggu gue mau ngobrol di gang sini banyak orang, ngobrol di gang sini banyak orang. Akhirnya gue ngobrol di kebon. Pinggiran di kebon nih, di kebon. Dia jongkok, gue jongkok gitu kan. Sebentar, Oh. kenapa harus jongkok? Ya maksudnya supaya karena tempatnya agak luas gitu. Daripada diri nggak ada pohonan, nggak ada pegangan kan. Jongkok. Ya, Indonesia kan kalau pacaran kayak India juga. Ada yang Nggak boleh. semak-semak belukar Iya, yang gitu ya. gue jongkok, dia jongkok. Ini malam minggu nih sebetulnya. Jam 9 malam, gue kan nggak enak bawa anak orang kan ngobrol, mau anterin pulang. Begitu gue nengok ke kanan, ini gue lihat si pohon kelapa baru ditebang. Pohon kelapa. Cuma kalau gue lihat kok kayak orang jongkok ya. Nih pohon kelapa nih. Iya. Udah gue diam aja lihat. Begitu gue ngobrol lagi, nengok lagi, dia udah agak diri gini nih tuh. Nih yang batang kelapa nih. Iya. Lah kok diri nih orang? Warnanya kayak sabuk kelapa gitu coklat. Ya gua udah mulai nggak bener nih ngobrol nih. Gue pengen nanya Senin jadi Kemis. Ya. Begitu gue nengok lagi nih udah tingginya bukan main loh begini aja nih. Nih. Nah gue diri, kenapa kata dia nanya? Enggak pegel ya? Enggak. Gue diri dia gue lompatin. Setan gue lompatin. Dia gue Tapi beneran itu setan? Bener. Pak? Itu Setan? setan? bener gue lihat itu. Karena pacaran di sawah jadi ketemu Di setan? kebon. Di kebon. Bang ini beneran. Lagian ngapain ke pacaran ke kebon? Enggak, gue pengen nyari tenangnya ngobrol aja gitu kan. Orang kampung kan tahu sendiri. Bang enggak, tapi sebentar. Enggak ngobrol aja gitu. Di kebon ya? Nah di situ Gua baru sadar lagi, iya ngapain juga di kebun. akhirnya di situ gue dilabrak tuh. Laki nggak tanggung jawab, nggak tahu diri, pacar apaan begitu. Gue ditinggal sendiri lari di kebon. Ya, Gue lagian. bilang, bagaimana gue nggak lari, gue ngeliat setan.
Ini beneran abang lihat setan? Gue ngeliat itu. Begini loh, matanya merah. Abang kabur? Gue lompatin, gue lari, gue tinggal. Tuh cewek nggak kabur? Enggak, gue tinggal. Mungkin dia lebih takut ngeliat abang. Gue tinggal tuh, di situ gue dilabrak. Itu pengalaman paling apes dalam tanda kutip. Ya, Jadi paling kagak. Ada lagi nggak pengalaman yang paling apes ketika jadi playboy? Nggak ada, palingnya ya begitu-begitu aja, namanya anak muda ya, lucu-lucuan begitu aja. Bang, Tapi Bang, tapi kan sekarang kan katanya dulu berarti sempat ada 4 kan Bang? Iya. Nah terus sekarang sisa 2. Dua. Kenapa nggak ada niat lagi gitu untuk menikah lagi, cari lagi? Enggak, udah ah. Ya itu enggaknya itu kenapa? Jadi apa yang kita cari nih sebetulnya udah dapat gitu loh. Laki-laki kan gitu, kalau udah kayak tadi gue bilang, kalau udah orkestranya asik, udah mau ngapain lagi? Udah tinggal dengerin lagu-lagu. kalau orkestranya udah asik, ngapain lagi? Lah iya. Oke, sampai 2 orkestranya ya. Bang, tapi begini. Iya. Di titik kapan abang merasa bahwa oke, kayaknya gua harus meninggalkan kebiasaan gua untuk menjadi seorang playboy? Ya. Jadi titiknya gue cuma setelah gue dapet istri-istri nih yang baik, yang enak diajak ngobrol, terus anak-anak juga udah banyak, cucu juga udah banyak. Ya udahlah, di umur yang sekian mau ngapain kita bikin yang macem-macem lagi. Di umur berapa itu? Sekarang gue di titik di 68. Oke. Gue bangsa 2 tahun lagi kan 70 nih. Amin. Ya, Biasa. jadi gue pikir ya gue mau ngapain lagi, coba udah santai deh, tinggal nikmatin hidup, ya tinggal ngurus anak-anak, bahagiain istri, ya udah nggak ada lagi. Di umur berapa jadi saat itu bang ngerasa oke, ini semua sudah cukup? 52 kayaknya. 52 Ya, tahun? 52 Tapi kan dalam tahun. hubungan suami istri kan, ya suami istri itu kan nggak ada yang sempurna ya Bang. Iya betul. Punya istri per 1 aja udah aduh pusing kepala. Wih, sama bukan bagus main ya. ya. Nah ini apalagi 2, gimana Iya. cara membagi supaya mereka itu merasa ikhlas gitu loh. Biasanya perempuan kan jarang yang bisa ikhlas. Merasa diperlakukan secara adil? Ya, jadi gini, memang kalau adil itu kita nggak bakal ketemu lah kalau kita bawa ke pribadi adil sendiri. Contoh ya, umpamanya ada 2 orang ini kan, umpamanya lo gue beliin TV 14 in. Ya. Gue nggak punya duit cuma bisa beliin yang 11 10 in. Berarti kan nggak adil kan? Iya. Yang ini 14 in, ini 10 in. Tapi kalau di antara 2 orang ini gue sih biar 10 in juga nggak apa-apa lah, bersyukur alhamdulillah. Jatuhnya buat gue tuh adil. Tapi gue Berarti nggak. satunya 10 in, satunya 10 in. Iya, enggak, satunya 14 in, satunya 10 in. Tapi sewaktu saat gue punya duit, gue harus 14 inin gitu loh. Oh. Jadi kalau terpaksa sekarang nggak bisa beli 14 in, beli 10 in dulu. Tapi dia ikhlas, itu udah satu posisi buat gue adil. Tapi gue nggak harus tetepin dia 10 in, tapi tetap harus beliin nanti 14 in suatu saat punya duit. Gitu. Oh, itu menurut versi Versi gue. Bang, Ya pantesan aku nggak bisa jadi istri kedua. Nggak bisa gua. Bisa ya. nggak bisa atau belum tentu bisa? Nggak bisa gua. Nggak bisa. Bang, 2 bulan lagi tuh kita insya Allah mau lebaran ya, 2 bulan lagi ya. Lebaran tuh gimana bang dengan punya 2 orang istri, kemudian pembagian segala macamnya, bukan hanya waktu tapi juga rejeki, Ya. termasuk buat anak-anak. Ya. Itu kan nggak gampang bang kalau momen lebaran. Ya, jadi gini, gue kalau jatuh di lebaran, umpamanya gue di A dan di B deh kita bilang gitu ya, di A dan di B. Pas waktu jatuh hari raya, gue ada di B. Gue lebaran dulu ke sini. Ya. Besok gue baru ke sini lebaran ikut yang sini. Oke. Jadi mereka nih di mananya jatuhnya gue lebaran nggak pernah cemburu. Untungnya itu ya. Ya, Nggak barangkali pernah cemburu atau menyembunyikan rasa cemburu Perasaannya, itu beda ya. loh bang. ya paling nggak ngumpetin piring lah ya. Jangan sampai gue banting. Bang, di luar sana mungkin ada ya laki-laki atau suami yang berpikiran untuk ya menambah istri lagi atau apapun itu juga ya. Nggak mudah memang, tapi kalau abang bisa memberikan saran, Keadilan. apa yang ingin abang sampaikan untuk para pria di luar sana? Ya kalau saran gue sih kalau ada masalah diselesaikan aja tuh masalah. Nggak usah pakai nambah nggak usah. Karena mungkin nggak semuanya orang bisa dapat itu. Sekarang nggak semuanya orang punya duit bisa 1, 2, 3 nggak bisa. Iya, iya. Sementara gue yang biasa-biasa aja barangkali bukan bisa ya. Mungkin Allah takdirin ya mungkin dia bisa nih bawanya gitu.
takdir. Iya. Karena Allah takdirin gue nih bisa lo bawa kali ini. Makanya gue kasih lah lo 1, 2, 3 gitu. Iya. Tapi gue kalau ada orang datang nanya, nggak pernah gue ajarin. Jangan, urusin aja persoalan supaya jadi baik. Iya. Bang, pernah merasa bersalah nggak sama kedua istri abang? Kalau gue nggak urus, jangankan 2, 1 aja dosa. Iya. Kita kawin nih 1 perempuan, kita nggak urus nih, dosa. Nggak usah ngitung yang 2. Tapi kalau 2-nya kita rapiin, kita rilekin, susah kalau bicara dosa. Orang 1 aja kalau kita nggak urusin dosa kok. Salah satu dari 2 istri abang itu pernah protes tentang masalah apa terakhir? Kalau protes tiap hari protes. Misal? Misalnya soal duit belanja lah, soal apa protes. Cuma gue maklum. Memang tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai suami. Gue kalau nggak diprotes sama istri nggak bakal gue bisa sukses. Karena gue diprotes, diminta, didorong, udah mau nggak mau gue harus cari ya ketemu akhirnya. Iya, ya gitu Mas Rian. Contoh Mas Rian. Gue contoh, 2, 1 aja nggak nemu gue. Bang Opi, oke. Sekarang kita mau kasih kesempatan Bang Opi Kumis untuk membaca surat. Kita punya banyak sekali surat yang masuk ke kita, Bang. Oh gitu? Iya, buat Ini- Bang iya. buat Bang Komis. Bang Komis. Iya. Bang Opi Kumis ya. Oke, Ini oke. surat dari para istri yang tersakiti karena diselingkuhi suaminya. Oh. Dalam surat Kotak surat ambiar. Ya, oke. Iya. Abang pilih, abang mau baca yang mana, lalu abang respon isi suratnya. Silakan Bang. Gue baca, gue pilih yang ini deh, pink. Boleh. Pink. Merah. Oh merah ini ya? Iya. Oh ini pink ya? Iya, Oh, mau yang mana? Mau pink apa Pink merah? aja deh, pink. Oke. Abang buka sendiri Abang, aja. baca. Oh, baca, gitu. Iya. Siap. Ini. Iya. Oke. Ya. Selamat Anda dapat rice cooker. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau anak kamu suatu hari memilih jalan hidup yang jauh berbeda dari harapan kamu, apa yang kamu akan lakukan sebagai ayah? Apa Bang? Jadi gini, berbedanya dalam hal apa nih? Umpamanya gue pelawak, terus anak gue nggak jadi pelawak. Kalau buat gue, kita hidup silahkan memilih. Gue nggak pernah mastiin anak gue, lu harus jadi pelawak, enggak. Terserah mau jadi apa aja, yang penting langkah lu, jalan lu di jalan yang halal lu cari duit. Itu aja buat gue. Dengan cara apa aja. Karena gue aja hidup dulu awal-awal nggak punya duit, nyari duit jadi kuli bangunan, nggak jadi hina. Iya. Ya nggak, yang kita penting sabar, halal. kita ikhlas, lama-lama Betul. Allah bakal angkat derajat kita itu aja. Jadi apapun yang mau mereka lakukan asal bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau misalnya ada anak abang ingin punya hubungan atau istri lebih dari 2, Sampai saat ini kalaupun kelihatannya ada, Iya. gue selalu bilangin, Heeh. mau ngapain, mau cari apa lu mah nggak usah tanya babel lu deh. Babel lu emang udah takdirnya begitu. Lu jangan suka ikutin takdir gue, bawa aja takdir lu. Iya, setuju. Urusin aja. Lu ribut sama bini lu, urusin sampai selesai. Iya kan jangan sampai FOMO gitu ya Bang, Iya. ikut-ikutan. Karena gue juga nggak bakal nerima. Ini karena memang udah takdir gue begini kali. Iya. Udah, Betul, setuju. iya jalan aja. Gitu Mas Rian. Jangan ikutin Gitu takdir tukang gue. gendang tuh pingin 4 lagi. Bu. Satu aja sering berantem bininya, sering datang ke sini, lakinya nggak pulang-pulang. Iya. Jangan deh, lu kalau punya bini 4 pasti lu ngomong metermos. alias udah kepuyengan. Oke Bang, satu lagi terakhir ya Bang. Satu Terakhir lagi. Bang. Mau... Kuning ini. Oke, warna kuning. Oke. Iya oke. Iya. Ini maaf. Sini, Bang. Oke. Ini. Iya Bang. Sok. Kalau bicara soal kehidupan rumah tangga, apa perbedaan paling terasa antara kehidupan kamu dengan istri dulu dan kehidupan kamu saat ini? Wow. Apa Bang? Barangkali saat ini gue lebih banyak punya pengalaman hidup ya. Pasti. Ya punya pengalaman hidup. Karena begini, kalau gue pulang ke sini gue dapet persoalan PR-nya lain. Jadi yang harus gue pecahin. Kalau gue pulang lagi ke PR-nya sini, lain lagi? PR-nya lain lagi yang harus gue bisa. Jadi gue bukan berarti gue punya kepuasan, bukan. Iya. Tapi gue punya kedewasaan yang gue anggap gue bisa ngatasin hidup lebih kenceng lagi gitu, lebih kuat lagi. Jadi gue punya istri itu nggak gue ambil, oh ini asik, oh ini enggak gitu. Gue cuma cari apa sih
kekurangan gue dapat dari sini. Apa sih kekurangan gue dapat? Kamu jadi orang gini. Gue nggak pernah marah loh kalau dia nasihatin istri. Gue terima aja. Ya kenapa harus marah? Ya karena gue nggak mungkin kan. Ngapain kita harus marah? Karena apa yang diucapin sama dia buat bener gitu loh. Iya, kan ada kan suami yang apa namanya? Yang egois lah ya. Egois, Jangan. Bang, jangan, merasa jangan. satu pertanyaan singkat tolong dijawab dengan singkat juga. Siap. Nih, Bang. Mudah atau sulit untuk bersikap adil kepada dua istri? Sulit. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Apa pencapaian Sobat Ambiar di tahun 2025 ya? Kalau memang pencapaiannya sampai dengan sekarang, aduh belum ada prestasi, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena untuk bisa bertahan di tahun 2025 yang tidak mudah ini juga adalah sebuah pencapaian. Iya kan? Kok kamu diem aja sih? Kenapa? Banyak pikiran? Enggak. Aku mikirin kamu, semoga kamu lekas sehat, gak banyak pikiran justru. Sampai jerawat di mana-mana, pusing. Orang tuh kalau rileks tuh. Kalau jerawat ini manusiawi. Yang justru aku doakan adalah semoga kamu baik-baik saja. Nggak marah-marah di Instagram. Marah-marah Ya jangan dipancing biar gak marah. Nah, ada baiknya di tahun 2026 aku mau menyarankan kamu untuk Apa? sekolah. Apa, psikolog? Enggak, bukan. Atau kamu datang ke psikolog aja? Jangan. Ada sekolah yang khusus buat kamu. Apa? Juliana Jaya. Apa itu Juliana Jaya? Sekolah menjahit, jahit mulut. Ini baru lulus sekolah, lulus kuliah. Alhamdulillah. Iya, aku suka deh. Luar biasa ya. Ini cita-citaku juga. Benar, dia mengurus anaknya sendiri, Betul. tapi dia tidak melupakan cita-citanya menjadi seorang sarjana psikologi. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Vanessa Ines dan juga Zio. Masya Allah, pinter banget nyanyinya. Zio, coba kamu tuh belajar nyanyi dari mana kok bisa bagus seperti itu? Kok pinter sih sayang? Diajarin mama. Dari mama. Mama yang ngajarin nyanyi? Mamaku. Oh, mama. Nenek berarti nenek ya? Memang suka lagu Tabola Bale. Abis ini kita minta kamu nyanyi lagu Hanoman Obong ya. Anaknya pinter, ibunya juga pinter. Berprestasi alhamdulillah ya. Selamat ya pencapaian kamu, kita senang Selamat ya, banget sayang. lo menjadi seorang sarjana akhirnya. Vanessa Ines dan juga buat kamu Zio, Om Tante mengucapkan terima kasih. Zio, cita-citanya tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Pengen jadi apa? Mau jadi apa sayang? Pengen jadi penyanyi nggak? Hah? Mau jadi penyanyi Ah, sama jadi YouTuber. YouTuber. YouTuber sama dokter. Jadi penyanyi. YouTuber. Membangun rumah. Sama apa? Sama bikin rumah. Arsitek. Arsitek. Semoga Pinter, tercapai semoga tercapai ya sayang. Nah, kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar. Ini ada berita bahagia dari seorang Vanessa Ines di balik kesibukannya mengurus anak. Ternyata cita-citanya untuk menjadi seorang sarjana tercapai. Kenapa kamu? Are you okay?
I'm okay, totally okay. Happy banget, lega banget akhirnya Selesai bisa gitu menyelesaikan dengan baik. Itu. And we're so happy for you too. Iya. Kita mau kasih lihat kabar bahagia di akhir tahun untuk seorang Vina Sainas. Silakan sayang. Geger, geger, geger. Anak dari aktris cantik Vanessa Ines yang kini sudah beranjak 8 tahun yaitu Zio tampil sebagai anak yang memiliki prestasi dan bakat. Membuat sang ibu Vanessa bangga terhadap Zio. Dalam postingan di sosial media, Vines memperlihatkan Zio yang sedang tampil bernyanyi di depan banyak orang. Gak hanya itu, Zio juga berprestasi dalam pendidikan. Semakin membuat Vines bangga terhadap anaknya. Gimana sih cerita dari Vines dalam mendidik anaknya sebagai single mom? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Masya Allah. Apa yang kamu lihat dari anak kamu, Pinter Zio, di banget tahun sih, 2025 ini yang semakin berani tampil, nyanyi, tiba-tiba langsung joget? Iya, semakin luar biasa ya. Jadi dalam hal menyanyi dia juga udah makin jago gitu kan, diajarin mamaku, terus ada guru musiknya juga. Ditambah aku tuh suka cari event lomba nyanyi. Oh Ada ya? kegiatan gitu ya. Iya. Apa? Nanti pas Mimi di rumah, nanti Mimi galak-galak. Oh, kamu kan Mimi galak-galak. Nanti pas di rumah, Mimi suka galak di rumah? Iya. pernah, tapi jarang. Oh, pernah. Pernah tapi jarang. Biasanya tuh Biasanya Mimi galaknya Mimi karena apa? Kenapa? Ini karena aku masih belajar ngikat sepatu. Ngikat Oh, masih tali belajar. sepatu. Oh, ya nggak sekarang udah apa-apa. pintar ngikat sepatu. Nah, pintar. Belum. Kan pelan-pelan, namanya juga kan masih belajar. Iya. Vina, tapi di tengah kesibukan kamu, kita yakin gak mudah juga ya syuting. Iya, kuliah juga iya. Tapi gimana caranya mempersiapkan anak Bagi waktu. supaya mentalnya juga siap untuk bisa tampil di depan banyak orang, kan itu gak mudah gitu. Betul. Betul. Jadi dari awal dikasih waktu itu pas lagi banget baru kuliah, ada project masuk reality show. Reality show yang diharuskan ke ujung-ujung Tangerang, ujung Bekasi, ujung Bogor ya kan. Dan aku kan banyakan online juga kan, banyakan online. Ya kadang-kadang sinyalnya nggak masuk lah, terus ngerjain tugas itu pernah di dalam mobil, itu yang nyetirin orang produksi aku. Nah, kalau misalnya lagi kuliah offline, itu biasanya kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu udah koordinasi dari beberapa minggu sebelumnya, tanggal segini, aku kuliah offline ya. Kalau bisa callingannya setelah kuliah. Emang capeknya double Karena sih. mau nggak mau ya waktunya ya. Itu kan, oke kita kasih lihat dulu ya. Ini ada gambaran Vina Sainas kemarin baru saja di wisuda. Tapi sebelum kita ke sana, ini ngomongin soal Zio sendiri. Di tengah kesibukan kamu tuh gimana caranya kamu bisa menyempatkan waktu padahal energi kamu juga sudah habis. Tapi kan tanggung jawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang single fighter ya. Iya. Single parent. Aku aku udah tahu kalau hari-hari kuliah itu kan udah pasti. Yang nggak pasti ini kan biasanya syuting. Nah, di tengah-tengah syuting ini biasanya aku ada minta 1 hari break. 1 hari break bener-bener buat di rumah, buat quality time. Atau dia ada event-event nyanyi, kayak tadi ada konser gitu kan. Nah, aku selalu minta libur di hari itu. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak sanggup ya udah nggak usah gitu. Kasih slotnya ke yang lain aja. Iya. Terus waktu buat diri kamu sendiri kapan? Lari. Buat diri sendiri lari. Pagi biasanya pagi, tapi lagi jarang. Vines, aku juga lari. Produser kita juga, dia juga lari. Atlet kan, Yes. Buat sobat Ambyar yang suka lari juga, ada orang bilang kenapa sih lu sering lari? Lari dari masalah ya? Enggak begitu. Karena terkadang lari adalah Olahraga ya untuk kesehatan. bukan hanya olahraga, tapi itu adalah me time kita untuk bisa berpikir secara jernih. Relaksasi. Membersihkan hati yang barangkali sedang berantakan. Dalam kamu berolahraga, lari pagi, apa dialog dalam diri kamu yang sering kamu temukan? Apa ya? Lepas sih, lebih ke lepas gitu kan. Ya dibilang ada masalah juga enggak gitu. Paling kayak ya soal bagi waktu, terus
aku harus tetap bisa waras di tengah-tengah gempuran ini gitu kan. Kayak kemarin kuliah, terus urus Zio, udah itu kalau misalnya belum lagi ada laporan dari sekolah lah gitu kan, dia main sama temennya berantem lah, lalali gitu kan. Itu kan cukup membuat Capek ya. Ya, kita berharap buat Sobat Ampir kita tahu namanya hidup pasti ada masalah ya, dan masalah setiap orang itu berbeda-beda dan cara orang merespon masalah pun juga berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Benar. Kita berharap Sobat Ampir bisa menemukan caranya masing-masing untuk setidaknya bisa mengurai atau meringankan masalah yang ada. Kalau kamu Dan- berarti caranya dengan lari ya? Ya aku lari, dialog dengan diri sendiri, ya beribadah, semua cara pasti. oh afirmasi ke diri. Iya, semua orang pasti punya caranya masing-masing. Kita berharap Sobat Ampir juga punya caranya masing-masing juga. Ya. Tapi ini ada satu bentuk cinta dari seorang Vines untuk Iya. putra tercinta yang menguatkan dia. Terima kasih sayangku, cintaku, Garuda Pancasilaku, Indonesia Rayaku, selalu kasih yang terbaik buat Mimi. Sekolah berarti ya? Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Mau 3. Apa sayang? Kalau sekarang aku kelas 2 mau 3. Kalau sekarang Sekarang mau kelas 2 mau ke kelas 3. kamu bagus, kamu pinter, tukang gendang, mentok di kelas 2. Kelas 2 terus. Kelas 2. Itu kenapa? Dapat nilai bagus ya? Dapat nilainya A gitu? Jadi alhamdulillah ya luar biasa dari kalau misalnya lihat kan rapotnya itu kan kelas 1 semester 1 kelas 1 semester 2 sekarang kelas 2 semester 1. Pas aku lihat kok makin bagus ya. Alhamdulillah ya. Keren loh. Enggak ya, seneng ya. Iya, yang paling tinggi kan bahasa Inggris sama pendidikan agamanya kan. Pendidikan agamanya aku tanya, ini kok dikasih nilai plus gitu kan, kenapa? Oh iya bun, soalnya kalau habis duha biasanya tuh saya suka tinggal dan mereka kalau misalnya mau sholawatan, mau doa sendiri nggak masalah gitu kan, ada yang dampingin guru cowoknya. Tapi Zio? Dia sama temennya itu sholawatan. Oh Masya Zio, Allah. kalau habis sholat tuh doanya Zio tuh apa sih? Gimana sih? Mintanya apa sama Allah? Minta. Aku kayak gini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, walaka yaudu salam, fa'ina nabi salam. Pinter loh. Dan ada salam, tabarak tarabana wa ta'ala, ya zal jalali wal ikram. Masya Allah. Vines, ngeliat Zio di umur masih kecil, prestasi luar biasa, Iya. kemudian juga ibadahnya alhamdulillah bisa dilakukan. Dalam pikiran kamu tuh apa sih? Dalam pikiranku apa ya? Ya aku bersyukur sih, aku bersyukur banget gitu kan dikasih anugerah anak yang alhamdulillah gitu loh. Kalau misalnya diajarin tuh langsung masuk, mau gitu. Terus dia ini anaknya so sweet banget. Sering tuh tiba-tiba meluk sendiri gitu kan. Gurunya juga tahu. Kadang-kadang dia meluk saya juga bun. Ini kayak gini nih. Nih. Kadang-kadang dia meluk saya juga, Bun. Iya, kadang-kadang dia meluk saya juga, Bu. Nanti saya tanya, kenapa kok kamu meluk kakak? Ya nggak apa-apa, pengen meluk aja. Emang sweet aja ya. Sweet, taci, anaknya tuh taci. Kita tuh dapat kabar juga Sobat Ambiar kalau Zio ini ternyata secara akademis matematikanya pun bagus, bahwa dalam 5 menit dia bisa menyelesaikan 80 soal matematika. Wow. Yeay. Zio, Zio pinter ya. pinter sekali loh. Om sama tante aja menyelesaikan 5 soal dalam 80 menit. Kembali kalau begitu ya. Ini juga ada sebuah postingan ya, sebuah foto. Semoga Mimi sukses, amin. Yang bikin Zio. Gambar sendiri. Idenya dari siapa bikin itu? Dari sekolah. Dari sekolah terus untuk dikasih ke Mimi. Zio itu tulisnya semoga Mimi sukses. Emang Zio tuh pengennya Mimi Mimi kayak kayak gimana sih? Pintar. Pinter. Terus? Terus apa lagi? Pengennya ngelihat Mimi kayak gimana? Sukses. Sama sukses. Sama sukses. Kalau Miminya sukses, Zio pengennya Mimi beliin apa buat Zio? PS5.
PS5. PS5 katanya. PS5. Bagus. Itu satu permintaan bagus karena ini live di TV jadi semua akan nonton ya. Biar Mimi kamu bisa... Jawaban jujur loh itu loh. Jawaban jujur. Biar dibeliin nanti pulang dari sini. Tapi buat Vines dengan keterbatasan waktu ya sebagai seorang single parent. Perasaan bersalah wajar ya? Bersalah karena nggak punya banyak waktu sih sebenarnya. Nggak banyak waktu, terus ya dia tuh kan sekarang sering protes kan. Mimi kok kerja terus gitu. Terus yang bayar sekolahmu sopo? Siapa? Yang bayar sekolahmu tuh siapa? Kamu makan tiap hari siapa? Terus gimana kalau udah digituin? Ya, terus gimana? Zio, Halo. kan mama sibuk nih. Mimi kan sibuk Mimi nih. sibuk, gimana Zio? Kamu malu-malu. Mimi kan sibuk sayang, cari uang buat Zio. Zio tahu nggak? Tahu. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa ya nak, Zio? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fides, di seumuran kamu itu kan banyak teman-teman kamu yang mereka dalam keadaan keluarga yang lengkap ya. Aku nggak bilang bahwa keluarga kamu ini tidak lengkap, tapi lengkap dengan penerimaan, Iya, betul. dengan keikhlasan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi bagaimana kamu melihat teman-teman sebaya kamu, mereka ada suami, kebersamaan, apapun dilakukan berdua sebagai sebuah tim suami istri, apa yang kamu lihat? Yang aku lihat ya, maksud aku nggak cuma aku doang gitu kan yang mengalami seperti ini. Aku juga gitu. Oh iya, Iya kan sayang banyak juga perempuan-perempuan sana yang kuat di luar sana. Ya kan? betul. Dan tapi itu mau saya keinginan pasti ada, keinginan pasti ada. Pengen sama-sama berdua, terus membesarkan anak bareng-bareng gitu kan. Cuma kan menemukan satu untuk seumur hidup ini yang, aduh. Trauma? Enggak. Sudah bisa menerima, karena sudah bisa menerima. Menerima takdir. Ya, sekali lagi benar menerima. Ya karena untuk memperbaiki keadaan memang harus bisa menerima keadaan terlebih dahulu ya. Betul. Apalagi lihat cantik banget, berprestasi, sarjana, bisa cari uang sendiri, kurang apa lagi. Sobat Ambiar, kali ini kita mau ngajakin Vines dan juga Zio untuk bermain. Zio nanti boleh tunjuk, mau nunjuk Zio sendiri atau menunjuk Mami, terserah ya. Kita akan mengajak mereka bermain dalam Siapa yang paling? Oke, Zio. Apa tuh? Lucu. Nih, tunjuk ya. Zio boleh tunjuk siapa aja, tunjuk Mimi boleh, tunjuk Zio boleh, asal jangan Om Opi Kumis yang ditunjuk ya. Atau kita nunjuk kayak gini. Jangan ditunjuk ya. Oke. Mohon maaf pertanyaannya mana ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, bangun, halo. Halo. Jangan pada tidur, halo. Oke. Liburan terlalu lama ya. Vines dan Zio. Siapa yang bangun tidurnya paling susah? 1, 2, 3. Siapa? Dua-duanya. Kamu. Oke. Aku bangun pagi. Kamu bangun pagi. Siapa yang bangunnya susah? Zio. Mimi susah bangunnya? Sampai siang. Oh, sampai siang. Ya soalnya Mimi kan kerja syuting capek. Iya kan Emang sayang? Mimi kalau dibangunin alasannya apa Mimi biasanya bilangnya? Biar bisa main sekarang terus main kerja. Oh, karena kerja. Iya. Ada lagi nih. Siapa yang paling rame kalau di rumah? 1, 2, 3. Ngerti dia sendiri. Vines, pernah nggak misalnya berapa hari gitu Zio nggak ada di rumah, entah karena dia ngip di mana gitu, dititipin ke siapa, pernah nggak? Pernah ini, dia tuh camping doang sih. Oh, field camping trip? dari sekolah. Aha. Camping dari sekolah, tapi ya gitu, sepi. Iya biasanya ada yang rame tiba-tiba nggak ada gitu ya. Iya, jadi aku, mama, sama mbaknya itu kita bertiga gini. Mau ngapain ya? Biasanya Gak ada yang diurusin. Nanti kalau Zio field trip, kalau camping biar ada yang diurusin, Opi Kumis minta suruh ke rumah ya. Oke, Mbak Opi siapa yang suka marah-marah kalau di rumah? 1, 2, 3. Kenapa Mimi marah-marah kenapa biasanya? Digangguin makan. Baru mau satu suap, Mimi lihat deh. Aku lagi makan ya.
aku lagi makan. Tapi dia emang tujuannya iseng aja tuh, kan? Emang iseng ya. Iseng banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling gampang kangen kalau lagi nggak bareng? Ya. Yang gampang kangen siapa? Lucu dia, so sweet banget. Jadi kalau miminya syuting terus kalau Zionya kangen gimana dong? Video call nggak? Video call Mimi nggak sayang kalau kangen? Enggak, cuma nonton TV, Yang harus ada latihan miminya? nyanyi. Nonton TV sama pelariannya begitu. Pelariannya di Ya, soalnya kalau video call sekarang itu dia suka pasti nanyain kan jam berapa pulang. Nggak bisa dipatok jam berapanya. lagi sinetron syuting gitu ya susah Iya. ya. Nggak enak untuk menjanjikan ya. Betul, soalnya dia kalau kita udah janji ditagih pasti. Iya, iya, iya. Hanya pulang jam 8. Oke, berikutnya. Siapa yang paling jahil? 1, 2, 3. Jail kenapa? Jailnya gimana? Jailnya, Mimi lihat di sini. Oh suka iseng pokoknya miminya ngapain diisengin ya. Zio pokoknya Zio. Aku pernah kayak gini juga pas Mimi bikin konten olahraga terus aku kejeduk. Oh iya. Iya, iya, iya. Mantap kan? Nggak apa-apa yang penting kan belajar. Zio jadi anak yang lebih pinter lagi. Aku sama- Jadi anak yang soleh. Dan nanti kalau misalnya tampil lagu baru, Zio punya lagu baru yang Zio hafal, nanti kasih tahu kita biar kita minta Perlan 86 ngiringin Zio nyanyi lagi di sini ya. Aku pernah jahilin kucingku juga. Kamu pernah jalin kucing? Juga. Ya sayang pecinta kucingnya lagi pada izin tuh berdua ya. Nanti Om bawain kucing buat kamu ya. Vines, kita punya sesuatu juga buat kamu. Ini bukan berhubungan. Kita bahagia loh Ya, ya, kita dapat bahagia kabar oleh ini mereka. kita bahagia banget. Termasuk ini juga kabar yang membuat kita tuh bertanya-tanya. Dia sempat posting tapi kok cuman kelihatan lehernya. Siapakah pria tersebut? Oke ini bahasa Inggris. Baru lulus wisuda. Tukang kendang mau baca? Oke. There are no words other than thank you for the support from this man. Mental support yang gue dapetin bener-bener bantu dalam menyelesaikan skripsi yang aduhai. Dikit-dikit marah, mau nangis, capek, sumpah semua jadi satu. Tapi dia nih yang apa tuh? Iya Iya, baby, baby. semangat Semangat, sayang, sayang. proud of you. Buat kalian ya, kalau pasangan kalian gak support kalian buang aja. Jangan biarkan pasanganmu mematahkan sayap-sayapmu. Dr. Yasmin Yesi Gusman. Oke. Oh jadi ini selama ini yang selalu mensupport atau yang bikin itu juga skripsi? Enggak sih. Dia yang support kamu. Abangnya joki. Kenapa cuman bagian lehernya aja yang kamu posting? Kenapa? Biar bertanya-tanya aja. Biar bertanya-tanya kenapa? Ada. Lihat dong, lihat dong. Bertanya-tanya tuh Gak mau maksudnya. ketemu. Oh, udah ketemu ya produser kita. Vines, apakah kamu belum begitu yakin sampai akhirnya udah deh lehernya aja deh, mukanya ntar aja gue posting? Kalau dibilang gak yakin sih enggak ya. Maksudnya justru menurut aku ya dia juga pengennya kan kayak ya udah deh sama-sama privacy aja. Awal-awal sih enggak, dia posting cuma nggak pernah ditekin kan karena dia tahu posisi aku. Terus kata dia ya lebih baik ya udah kita benar-benar posting muka satu sama lain udah sah. Oh, maksudnya privacy di sosmed, tapi kalau Ya. secara real life kan enggak kan? Oh enggak. Emang apa ketakutan kamu sih ketika kamu membagikan kehidupan privacy kamu di dalam media sosial? Itu pilihan sebetulnya, banyak juga artis yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu secara pribadi apa? Kalau aku secara pribadi karena tidak semua orang senang melihat kita bahagia. Setuju banget. Super. Tidak semua orang senang melihat kita bahagia. gitu. Boleh kita telepon Mbak Mawa nggak? Jadi makanya kalau misalkan kita nggak upload di sosmed tentang apa, bukan berarti apa ya. Iya. Iya. Karena kan jadi sorotan. Udah berapa lama deket sama dia? Udah mau setahun. Tapi mungkin nggak ini yang terakhir insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Harapannya pasti begitu ya kan. Iya betul. Harapan memang kadang tinggal harap. Sabar ya Mas Yan, sabar. Sabar. Yang nggak pernah nikah sabar ya. Mari Gak kita- usah kau pegang-pegang tanganku. Bukan, mari kita berpegangan tangan, jangan memberikan nasihat karena kita saling tersesat. Malam ya kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.
geger. Zia Riza, seorang penyanyi jebolan dari ajang pencarian bakat dan seorang konten kreator yang kini semakin aktif membuat konten lucu. Di balik konten lucunya, ada sosok yang mencuri perhatian netizen, yaitu 4 bocil yang selalu muncul dalam konten Zia. Kontennya bersama para bocil ini pun langsung jadi perhatian publik. Aduh, lucu banget sih 4 bocil ini. Kok bisa sih kepikiran bikin konten kayak gitu? Tapi, katanya 4 bocil ini gak mau di-spill nama asli mereka. Kira-kira kenapa ya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Ini udah datang Zia kan. Zia datang ke sini sama adalah anak-anak kecil ya. Dan nggak mau disebut namanya. Iya, galak coba. Kita mau lihat ya, segalak Pokoknya apa. kalau kita nyapa marah aja bawaannya. Kita mau izin lewat ya. Madam, izin lewat ya. Permisi. Misi ya. Pak, madam. Iya, saya bilang madam. Iya. Maaf, boleh Oh lewat? ya udah lewat lagi ya. Permisi Nona. Maaf. Mau nanya, manggilnya enakan empok, madam, apa atau apa ya? Nona. Nona lah. Oh Nona. Tadi Nona Ambon gimana sih? pindah. Tadi madam, sekarang nona. Ya jadi maunya dipanggil maunya Nona dipanggil apa apa? madam? Nona lah. Nona. Oh, Nona aja berarti pindah maaf, Nona. saya mau nanya satu Nona, boleh ya? Nona, giginya satu kemana kok hilang? Judes banget, Sobat Ambyar, ini dia. Ada Zia dan juga keempat madam-madam Iya, cilik. ya Ini dia. Iya. Jadi Zia ini Riza. Geng kamu. Ini bukan geng aku ya, ini musuh di gang aku. Oh, jadi kalian tinggal satu gang. Kita satu gang. Saya mau nanya, ini tuh memang ketika mereka di dalam kandungan memang posisinya selalu begini? Iya. Memang begini ya? Iya katanya ya. Gimana mamanya? Mamanya. Coba. Tapi ini siapa yang bikin ide ini berempat ini? Siapa yang bikin? Kazia. Kak Zia. Ya, sayang, ini memang gayanya memang judes apa ini udah selesai nih? Mau Emang tanya galak, nih. emang galak. Emang galak ya? Dia sesuai mood aja sih. Oh sesuai mood. sesuai Oke. mood. Mau nanya ya, Oh, udah kayak kan Dewi Persik aja sesuai mood ya. iya kayak kamu ya. Kamu kecilnya kayak begini Harusnya gue pasti. kayak sama dia ikutan nih gengnya. Cocok. Kita mau nanya dulu ya, tapi sebelumnya boleh duduk dulu ya. Ayo kita Ya, duduk yuk. Coba Yuk, kita yuk, kasih Ya, dulu sini, mereka sini, ya. sini. Ayo duduk sayang, duduk. Gua baru kali ini ngelihat orang disuruh duduk, duduk aja jalannya begini. Konsisten banget. Coba kita mau kenalan, Sobat Ambyar. Katanya mereka itu tidak pernah mau memperkenalkan atau menyebut namanya mereka Iya. ke depan publik. Kamera, Coba, iya. nama kamu siapa sayang? Felicia. Felicia, kalau kamu Nama kamu sayang. siapa? Siapa? Jesda. Jesda. Yesda. Jesda. Nama kamu siapa? Bambang. Firza. Firza. Bukan Dija, Dija. Oh Diza. Firza. Nama kamu siapa? Juna. Siapa? Juna. Chef Juna. Serius namanya Juna. Oh namanya Juna. Oh. Zia, jadi ketemu mereka ini di gang dekat rumah kamu. Iya, di depan rumah aku persis. Kenapa kamu tuh bikin kontennya tuh sama mereka? Oke, awal-awal tuh aku udah ngonten duluan kan. Mohon maaf, boleh nggak tangan ditaruh? Ya. Jadi aku suka lewat gitu, emang aku udah ngonten. Kayaknya mereka nontonin konten aku. Terus dia pengen diajak gitu. Kebetulan aku tanya, emang bisa acting? Aku bilang gitu. Ternyata pas aku coba ngomong apa lo? Aku cuma ngasih tahu kayak apa lo coba gitu. Tapi dia benar-benar beraninya apa lo? Coba satu-satu dari kamu. Apa lo nya gimana? Apa lo? Kamu, Apa lo? kamu. Apa lo? Ah. Kamu. Semuanya. Sekarang Tante Tapi nggak Dewi. sebentar. Disclaimer. Ya. Acting. Acting, Ini iya. acting. Sekarang Tante Dewi sama Om Ren mau tanya, kalian terpaksa nggak sih bikin konten itu dari satu kamu dulu? Terpaksa nggak bikin konten sama Kak Zia? Enggak. Kamu? Enggak. Bener. Seneng. Senang? Seneng ya. Konten pertama kali tuh waktu itu kontennya apa sih Zia? Karena aku ngeliat konten kamu berkali-kali tuh viral sekali kalau sama mereka. Pertama kali itu dipanggilnya kakak, aku manggil kakak. Ternyata dia yang jangan panggil kakak, empok, kata dia gitu. Pengennya Dia dipanggil pengen empok, tapi itu masih natural banget tuh. Belum ada
acting tapi masih kecil banget dianya juga gitu. Ini kan jadi viral, terus orang tua mereka responnya ke kamu seperti apa? Responnya gimana, Mbak? Mama sama papa bilang apa? Dar! Tapi sama orang tua nggak apa-apa kalian berkonten. Nggak Malah disupport banget sama orang tua. Setiap jadi aku ceritanya bikin grup gitu sama emak-emaknya. Ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp-nya, Nama grup WhatsApp-nya apa? grup. Nama grup WhatsApp-nya? Grup, pakai B. Oh, Oh, grup B. ya. Grup. Sangat simple sekali. Simpel. Sobat Abiar, kita mau kasih lihat. Ini dengan seizin orang tuanya ya, kita harus kasih disclaimer dulu terlebih dahulu supaya paham bahwa ya orang tuanya udah ngasih Tahu, izin. mengetahui. Ini kita kasih lihat kompilasi ketika Zia bikin konten sama Video keempat dengan madam ini. Kalian kan sekarang kan viral, banyak yang tahu kalian. Teman-temannya punya tahu nggak kalian kalau viral? Apa katanya responnya? Kamu yang di konten itu ya yang di TikTok gitu. Oh, gitu. Kalau guru bilang apa? Kalau dia belum sekolah. Oh, Juna belum sekolah. Dina belum sekolah. Coba guru kamu bilang apa? Giza kamu viral ya. Oh, kamu viral ya. Terus kalau kamu sayang? Kamu yang kata di TikTok artis itu ya? Oh, jadi artis TikTok sekarang. Terus sekarang kalau udah viral gitu tuh, kalian mau apa? Punya cita-cita dong pasti. Cita-citanya apa? Pengen kayak Kazia juga jadi konten kreator atau punya cita-cita lain? Bikin rumah. Masuk TV. Cita-cita kamu apa? Masuk. Ini udah masuk. Kasih paham. Masukin ke sini. Iya, dia tetap begini loh. Bilang, guys, aku udah masuk TV. Ayo, Gas, aku mau. Gas, aku mau. coba ulang, pelan-pelan. Sini ya. Guys, aku masuk TV. Gas, aku masuk TV. Itu ditinggal. Jadi tinggal dong. Mukanya tetap, guys, aku masuk TV. Gak jadi lagi. Coba, sekarang kita mau simulasi. Simulasi ya kayak yang tadi di Ceritanya video. Zio ini keponakan kamu yang iya. dikecengin sama mereka, disukain dia. Jadi ceritanya Zio ini, astagfirullahaladzim dia masih begini. Ceritanya Zio ini keponakannya Tante Zia. Ya. Kalian nanya, ini siapa? Siap ya? Ya, kayak Let's biasa go. ya. Zio ikutan ya Zio ya. Zio. Kita lihat ya. Seekspresif apa mereka. Siap? Madam-madam, empok-empok siap? Dija dulu ya. Kamera. Wah, udah pasang gaya nih. Ayo. Kamera rolling and action. Masih berani lah, Sena? Iya berani dong, ini kan bukan kuburan, ini kan studio TV. Misi ya, Empok. Pak, madam. Oh, madam ya. Yang di belakang itu siapa? Ini keponakan aku namanya Zio. Kasih banyak. Nah, misi ya, madam gitu. Iya, madam. Kayaknya madamnya jatuh cinta nih beneran nih. Ganti orang nih. Ya, malu ya. Ya, malu dia tuh. Madam suka ya madam Madam, ya. cowok ganteng mau bilang apa sama Zio? Udah ada bintang. Udah ada bintang. Udah ada bintang. Aduh. Maaf, anak. Emang mau bintang apa mau yang ini? Bintang lah. Anak kecil aja tahu apa arti setia. Setia sama loh. saudara-saudaranya. Saking setianya dia bajunya nggak ganti-ganti, dia juga setia satu baju untuk selamanya katanya gitu. Zia, ini pertanyaan aku. Dari awal aku nonton konten kamu, baju dia ini nggak pernah ganti. Apakah mamanya beli satu kodi? Kebetulan dua biji. Ah, Ada dua. dan memang kamu konsisten bajunya Harus harus. ini terus gitu. Dianya juga suka. Ah. Suka baju itu. Tapi nggak apa-apa biar orang tuh kenal ya. Iya, itu buat apa? karakter ya. Iya, ciri khasnya dia. Coba, boleh duduk lagi ya, kita lihat ya. Duduk sambil begini lagi nih. Makasih Gio.
Zia, Oke. tapi ini kita kalau ngomongin soal konten di media sosial ya, ada engagement, kemudian juga ya mungkin mereka belum paham, tapi ada keuntungan. Ada yang endorse gak setelah viral-viral ini? Banyak banget, alhamdulillah, luar biasa. Banyak banget udah mungkin puluhan, mau hampir ratusan kayaknya deh. Alhamdulillah. Masya Allah, terus itu dibagi berdua, Dibagi, jadi mereka ada biayanya sendiri gitu. Oke, ke orang tuanya. Ke orang tuanya. Oke. Karena mereka kan belum ngerti uang ya. Paling buat jajan-jajan atau buat beli anting, buat beli. senang dong orang tuanya ya. Senang alhamdulillah. Seenggaknya terbantukan ya. Heeh. Kita juga mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal Azia. Ria Riza. Dia juga kan adalah seorang jebolan dari ajang pencarian bakat ya. Tahu nggak bisa nyanyi? Tahu. Tahu nggak Karya bisa nyanyi? Bagus nggak menurut kalian suaranya? Bagus banget. Coba kita lihat dulu ya, kalau Kazia nyanyi seperti apa. Pinter juga lo yang lain bisa nyanyi. Pada cepet gitu ya artikulasi yang nge-rap. Coba kita mau kasih Coba lihat ya dong. buat Sobat Ambiar kalau mereka nyanyi bareng ini seperti apa. Kalau konten mereka acting kan udah nggak usah ditanya lagi. Tapi kalau Sekarang nyanyi, coba ya. Ayo, ayo. Ayo. Ini. Lagunya Tante Dewi Persik mau? Yang Nona Ambon bisa? Bisa? Mau dia. Apa? Bukan lagu gue, itu lagu orang, gue memparodikan. Mau lagu apa? Bisa lagu apa mereka? Yang tadi aja boleh. Boleh. Yang tadi. Masih hafal liriknya ya? Erlan 86, gimana oke Siap ya? kan? Kita mau kasih lihat Zia Oke, band sama internasional. Madam dan juga empo-emponya kalau nyanyi seperti apa. Oke, satu studio kasih tepuk tangan. Zia dan para Madam. Di mana betul jatuh cinta bersirana untuk cinta dengan bendera berbanjaran ucap cinta aku hidup menanda belum pandang benci magang kain ramping lagi biarlah mempesona terasa dalam tak beriman dalam berbohong disentuh mata Allah belum tergoda timbul cinta darah pada pandangan pertama dari situlah aku terlena. Apa tanah jadi pacar janda? Dia mau digabung kita dia menikah sekali kamu cinta mati dia menikah I love you. Pinter banget. Kalian lebih suka konten acting atau Nyanyi. bernyanyi? Kalau ini dia beda-beda ininya apa kesukaannya. Kalau ini emang suka nyanyi, sukanya nyanyi galau. Kalau ini ngedance dia. Dance. Heeh. Pokoknya apapun itu, kalian kembangkan kreativitas Iya, hobi ya, kalian. semangat ya. Tapi ingat, jangan lupa sekolah dan belajar. Itu yang paling benar ya. setuju. Jadi orang yang semakin pintar. Makasih ya. Pokoknya nanti kita ketemu lagi sama kalian. Kalau kalian udah punya konten yang lebih bagus lagi dan punya lagu, punya apapun itu yang bisa kasih Pokoknya tunjuk terus sama kita. berkarya ya sayang. Amin. Sukses ya buat kalian Sukses. semuanya. Jangan lupa belajar. Coba gayanya sekali lagi. Ini dia para Madam dan juga Nona. Terima kasih Zia. Silakan duduk buat Madam sama Nona dan juga Zia. Sobat Ambiar, tapi aku juga punya seseorang nih, ini perempuan cantik banget. Kemarin tuh sempat datang ke sini ya kalau nggak salah mau casting ya. Udah datang lagi belum sih dia? Coba, mana dia ya? Datang dia. Sini duduk. Gimana kemarin casting aman kan ya? Aman Aman, dong. Kemarin kan alhamdulillah. di ruangan belakang kan sempet kenyamukan tuh aku. Ada nyamuk. Iya. Tenanglah, gimana kalau misalnya kalau nyamuk mah solusinya cuma satu. Bener, Ya Mas kan? Rian kan kemarin udah kasih solusinya kan sama aku. Jadi setelah kemarin ngobrol-ngobrol nih di sini sama Mas Rian, aku tuh selalu nyetok baygon sampai sekarang. Harus. Dan kedepannya aku akan selalu stok terus. Bener ya.
Kita aja selalu stok di sini, bukan cuma kita. Aku juga di rumah, keluarga aku, Sobat Ambiar juga ya. Studio kita bebas nyamuk ya, di rumah juga bebas nyamuk. Apalagi yang namanya kecoa-kecoa itu udah nggak ada lagi ya. Kamu nunggu di belakang juga, waduh itu udah nggak ada nyamuk lagi, udah kita semprot Iya. semuanya. Benar banget, dan sekarang tuh aku juga jadi jauh lebih nyaman. Kayak di rumah nih, aku cukup sekali semprot aja, terus aku tutup ruangannya, yang pasti nggak ada orang di dalam ya. Jangan. Sekitar 15 sampai 20 menit, itu tuh semua nyamuk, kecoa mati, hilang total, dan rumahku jadi lebih nyaman. Itu yang paling penting. Apalagi mau tahun baru kan, kita di rumah. Bener, tahun baru supaya lebih nyaman, seru-seruan sama keluarga, sama teman-teman. Jadi enak kalau di rumah ya kan, karena udah nggak ada lagi yang namanya nyamuk, apalagi kecoa-kecoa yang bandel. Udah kita usir duluan pakai baygon nih. Iya Mas Rian, makasih banyak ya. Aku Ya. jadi tahu solusi yang praktis kayak gini. Iya pasti dong, nggak apa-apa ya. Pemirsa di rumah juga harus stok baygon biar aman dan juga nyaman. Pokoknya bebas dari gangguan nyamuk sama tentunya dari kecoa yang mengganggu dan juga nyamuk Aedes aegypti. Oke? Yang pasti simple dan praktis. Nyamuk hilang, suasana nyaman, tahun baruan juga jadi nyaman. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger, geger, geger. Nama Denny Darko kembali jadi perbincangan, bukan tanpa alasan, tapi karena beberapa prediksinya untuk tahun 2020 ini hampir banyak yang tepat. Mulai dari prediksi tentang bencana yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh. Kelanjutan tentang kasus Ina Rusli, sampai prediksi jodoh Amanda Manopo juga. Duh, kok itu cuma kebetulan atau gimana sih Mas Denny? Kira-kira gimana ya prediksi Denny Darko untuk tahun 2026? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Denny Darko. Mas Denny Darko. 2025 nih. Iya, Mas apa aja sih Mas kejadian tahun 2025 yang sempat Mas prediksi Mas? Sebenarnya yang paling heboh, yang inisial AKRK itu sudah di... Apa sih nggak paham AKR? Kita nggak ngerti ya, gimana sih Mas? Maksudnya? Saya bilang di akhir tahun 2024 kalau akan ada seorang profesional yang dia ini hubungan rumah tangganya baik-baik aja, tiba-tiba istrinya minta pisah. Ridwan Kamil. Yes. Saya sebut nama, sudah jadi pemberitaan kan? Iya, betul. Betul. Nah saat itu, Oke, maaf saya potong dulu. Emang Ya, itu hubungannya baik-baik saja. Denny Darko memang sempat memprediksi di awal. 2024 akhir. Oke. Kemudian ya kita tahu bahwa Ibu Cinta menggugat cerai Kang Emil. Kami turut prihatin, semoga semua baik-baik saja. Tapi dari semua yang terjadi di 2025, persentase prediksi yang berhasil, saya nggak bilang berhasil, gimana ya? Yang terbukti prediksinya itu berapa persen sih sebetulnya? Dari 12 itu saya tulisan saya sendiri kecil tuh, 8. Oh, 8 itu yang 8 dari 12 berapa yang persen? sesuai itu Mas. Iya, yang saya tulis ada pesawat terbang. Biasanya setiap tahun selalu ada tragedi seperti itu. Udah 2 tahun ke belakang saya sudah bilang kalau akan ada satu pesawat yang nyaris terkena tragedi tapi bisa diselamatkan. Dan itu terjadi juga. Lalu kapal yang tenggelam, bahkan kemarin terakhir itu ada juga tragedi di Labuan Bajo. Dan juga saya tuliskan juga di situ, iya betul, ada artis yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi ternyata nggak bisa dipertahankan. Sorry, Ada itu Mas, sudah keluar? Dia nanti 2026. jadi kemarin, jadi dia ini sebenarnya sudah punya masalah, tapi nggak pernah ditunjukkan. Netizen mendukung untuk tetap bersama, tapi akhirnya Oke, mari kita buat lebih spesifik karena artis yang punya hubungan atau punya masalah dalam rumah tangga banyak. itu Mbak Imbong yang kemarin. Jadi masalahnya sudah lama, tapi ternyata nggak bisa dipertahankan, sudah dicoba, tapi tidak bisa. Oke, terus next, terus apa lagi Mas?
Di situ kalau berita baik kurang disukai ya, diminati. Saya bilang artis muda pacarannya baru tapi segera menikah, anak selebriti yang terkenal. Ya, Al dan Al. Ya. Al dan Alisa. Betul. Lalu di situ sebentar, saya kecil tuh. Mau saya bawa depan nih. Boleh. Ya. Maaf ya, matanya sudah plus. Padahal saya nulis sendiri nih. Ini acara lain. Artis presenter narkoba. Siapa Mas? Oh Nat. Yes. Oke. Oke. Tapi saya nggak nyebut nama waktu itu. Dan satu lagi artis yang sudah beberapa kali terkena kasus narkoba tapi dia masuk lagi, Amar Zoni. Oke, itu 2025 ya. Ya. Prediksi dong Mas nanti. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada sebuah tayangan. Ya. Jangan kami yang menyebut, Denny Darko saja yang menyebut. Inisial RK. Tanpa harus dipanjang-panjangin, sudah tahu siapa itu. Itu ya. Secara garis besar. Di situ ada yang nggak mungkin terpotong ya. Jadi saya sampaikan juga kalau sebenarnya sepertinya Kang Emil ini ngefans dengan Aura Kasih dari sejak lama. Siapa yang nggak ngefans Aura Kasih? Tukang kendang kamu ngefans Aura Kasih kan? Rasanya hal yang wajar ya. Iya, tapi menunjukkan kalau. Terus akhirnya akan seperti apa gitu? Saya katakan bahwa di situ sebenarnya judul di kontennya untuk agar orang menonton. Saya bilang akankah mereka menikah? Saya bilang ya nggak akan ada pernikahan. Karena memang sebenarnya Kang Emil ini masih sangat mencintai Bu Cinta. Oh ya. Sangat mencintai Bu Cinta. Ya, memang kadang harus bisa membedakan ya antara cinta dan kasih. Aduh. Antara cinta dan kasih. Bukan aura kasih, maksudnya cinta dan aura kasih. Saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang begitu ya, tapi kan ada bedanya cinta dan kasih ya. Aduh. Aku nggak ikutan ah. Oke. Kemudian di 2026 pada akhirnya akan seperti apa? Karena kita tahu, Kang Emil kami turut prihatin Kang Emil. Saya berasal dari kota yang sama, saya mengenal Kang Emil sebelum Kang Emil menjadi wali kota di Bandung. Rasanya ini permasalahan yang sangat bertubi-tubi sekali. Kehilangan putra tercinta, kemudian juga permasalahan rumah tangga. Kemudian sekarang terkait dengan Gugatan cerai dari bukan hanya gugatan cerai, tapi juga isu yang begitu luar biasa sekali. Di 2026 bagaimana dengan prediksi Denny Darko tentang Ridwan Kamil? Nggak cuma dari satu kota. Saya dulu sempat jadi mahasiswanya Kang Emil di ITB juga. Dan saya mengagumi beliau sebelum beliau terjun ke politik juga. Dan saya tetap masih melihat beliau sebagai seorang sosok yang masih memiliki integritas terhadap profesi yang dia lakukan. Jadi kalau yang saya lihat, ini sepertinya ada sebuah operasi politik. Melebihi dari hanya gosip saja. Dan ini masih akan tetap dilakukan hingga tahun 2020. Artinya apa? Untuk selebriti atau pesohor yang menjadi pejabat, hati-hati karena akan ada yang terkena seperti ini nanti. Maksudnya perselingkuhan. Aibnya akan dibuka. Denny Darko, kita bikin lebih mudah dipahami saja. Tumbal dalam tanda kutip maksudnya. Bisa dibilang seperti itu, laki-laki, dulunya artis, ya dia akan dijadikan the next one. Untuk, kalau kita bilang menutupi, bukan artinya ini dilakukan pemerintah ya, tapi orang yang tidak menyukai. Dan ini akan digunakan sebagai sebuah upaya untuk Menjatuhkan. selain menjatuhkan, untuk menarik perhatian publik ke arah yang lainnya. Baik. Kita akan beralih dengan prediksi Denny Darko untuk Indonesia. 2025 ini bukan tahun yang mudah bagi kita semua, bagi Indonesia. Bencana alam pun juga kita tahu. Dan kita juga berharap semua bisa lebih baik-baik saja. Amin. Keadaan bisa teratasi dengan segera. Coba dong Mas Denny sekarang prediksi tahun 2026 akan seperti apa tentang selebriti di Indonesia? Dewi Persik mungkin? Jangan Mas. Saya lihat ada warna coklat atau hijau. Apaan sih ah? Perlu diteruskan atau enggak ini? Enggak. Gimana? Saya nunggu Matador. Jangan Mas. Oke.
DP silakan diambil satu kartu ya. Saya akan jelaskan overall kondisi Indonesia akan seperti apa. Oh, oke, Indonesia ya. Oh, oke. Saya gunakan yang lain kalau gitu. Iya. Saya melihat bahwa ada sebuah, kalau kita boleh bilang 2025 dengan semua yang terjadi, masyarakat ini akan merasa, jadi kalau kadang mereka sudah terlalu banyak menghadapi tragedi dan hal-hal yang tidak menyenangkan, akhirnya seperti pikiran dan otak kita, ini mencoba untuk membuat sesuatu yang akan terjadi sebaliknya. Maksudnya? Jadi jika tahun 2025 ada banyak sekali tragedi, ada hal-hal yang terus menimbulkan kerusuhan, menimbulkan satu apatisme, maka di 2026, apapun yang akan terjadi nanti, ini akan ada sebuah kesadaran kolektif yang akan berusaha untuk memperbaiki itu. Dan meskipun di luar negeri kondisi geopolitiknya ini tidak membaik, tapi di Indonesia surprisingly sangat mengejutkan, akan terjadi hal yang lebih positif dari tahun 2025. Denny Darko, terima kasih banyak untuk prediksi. Indonesia. Ini adalah sebuah diksi tentu saja atas apa yang akan terjadi, masih asumsi subjektif tapi adalah sebagai sebuah pengingat. Apapun yang terjadi, tahun ini, tahun depan, baik dan buruk, itu bagaimana kita menyikapinya. Betul. Kita hanya bisa berserah, berpasrah, tapi juga tetap berdoa dan juga melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak sudah mengingatkan kita begitu banyak hal. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar, tapi ingat, jangan lupa kesadaran kolektif, itu yang kita butuhkan. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih ya, sehat-sehat. Semoga 2026 buat kita jadi jauh lebih baik lagi. Makin sehat. Resolusi makin 2026. bahagia. Resolusi menjadi lebih baik. Semudah itu ya, Sobat Ambiar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami dan semoga juga apapun yang sudah dilewati di tahun 2025 ini memberikan hikmah yang begitu luar biasa buat kita semua. Amin. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.